Bayangkan, dua menara kembar, lambang kekuasaan, perdagangan, dan ketinggian yang tak tertandingi. Tapi, tahukah Anda, di balik megahnya baja dan kaca, tersimpan sebuah kutukan yang sudah diramalkan sejak awal konstruksi, sebuah peringatan yang terukir di atas lahan yang disebut kuburan bagi para pedagang. Malam ini, kita akan membongkar kisah gelap dari pondasi yang dibangun di atas ambisi. Di episode Kutukan di Balik Megahnya Menara Dunia. Selamat datang kembali di podcast kami, tempat di mana kami akan menggali misteri dan urban legend yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa paling ikonik di dunia. Fokus kita pada satu episode kali ini adalah landmark paling ikonik di New York, World Trade Center. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan diri Anda. World Trade Center, disingkat WTC, adalah kompleks gedung perkantoran seluas 14 hektar yang berlokasi di distrik finansial Lower Manhattan, New York City. Kompleks ini dibangun sebagai visi utopis Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua untuk mewujudkan diri mereka sebagai pusat perdagangan dan perdamaian global. Namun, sedari awal, proyek ambisius ini sudah dibayangi kontroversi, bahkan sebelum menara kembar menjulang tinggi. Fondasi untuk keagungan ini dibangun di atas sebuah area kuno bernama Radio Row, pusat elektronik kecil yang dihancurkan secara paksa. Para pedagang yang diusir berbisik bahwa rumah baru WTC tidak akan pernah damai. Mereka bilang tanah itu menolak diganti dan tanah itu akan menuntut. Untuk membangun dua raksasa setinggi 110 lantai, Insinyur Les Robertson harus menggali hingga mencapai batu keras yang sangat dalam. Desain inovatif dengan struktur tiang baja di luar dianggap keajaiban, namun juga menyimpan kelemahan yang tak terduga. Pembangunannya yang memakan waktu bertahun-tahun memenuhi ketegangan, seolah-olah sejarah sudah memberi sinyal bahwa keagungan ini hanyalah panggung untuk tragedi yang lebih besar di masa yang akan datang. 1975, menara kembar rampung berdiri, namun ketegangan tak pernah berhenti. Jauh sebelum peristiwa 11 September, tepatnya tahun 1993, sebuah bom meledak di garasi bawah tanah Menara Utara. Tujuannya adalah merobohkan menara itu agar menimpa Menara Selatan. Urban legend menyebut ledakan itu sebagai nafas pertama dari kutukan di tanah tersebut, tanda bahwa ambisi manusia telah melewati batas. Ada cerita di antara para pekerja bahwa mereka sering mendengar bangunan itu berbicara. Bukan suara hantu, tapi desakan dan bunyi dari baja. Insinyur Robertson membenarkan bahwa penghuni menara memang bisa mendengar gerakan bangunan. Namun, beberapa saksi mata, konon, melihat bayangan-bayangan aneh di antara lantai-lantai kosong saat fajar menyingsing. Siluet-siluet yang tampak seperti roh-roh pedagang Radio Row yang menuntut kembali rumah mereka. Dan kemudian, tragedi itu terjadi. 11 September 2001, dua pesawat menabrak gedung. Ribuan nyawa melayang. Kisah urban legend yang kemudian berfokus pada apa yang terjadi setelahnya, di lokasi yang kini disebut sebagai Ground Zero, sebuah istilah yang terdengar sakral dan menyeramkan. Dari abu peninggalan muncul janji baru, One World Trade Center, disingkat One WTC atau yang dikenal sebagai Freedom Tower. Tapi, apakah menara ini berhasil melepaskan diri dari kutukan pendahulunya? One WTC didirikan dengan ketinggian simbolis 1776 kaki, merujuk pada kemerdekaan Amerika Serikat. Namun, ada yang mengatakan angka ini hanyalah kedok, karena ketinggiannya yang hampir sama persis dengan Menara Utara yang lama. Sebuah pengulangan, seolah-olah mereka membangun kembaran baru dengan nasib yang belum teruji. One WTC berdiri di dekat lokasi menara yang lama, di atas kuburan yang sama. Meskipun tujuannya untuk mengenang, beberapa percaya energi dari ribuan jiwa yang hilang masih bersemayam di sana. Bahkan ada misteri di Survivor Tree di Memorial Plaza, pohon yang selamat dari serangan. Konon, pohon itu bukan hanya simbol harapan, tetapi berfungsi sebagai penjaga, menyerap energi gelap di tanah agar kutukan tidak menimpa menara yang baru. World Trade Center hingga One World Trade Center, dari menara kembar hingga menara tunggal, kisah ambisi yang bertemu dengan tragedi, sebuah kisah peringatan yang terulang di atas tanah yang sama. Apakah kutukan itu nyata atau hanya bayangan gelap dari ingatan kolektif kita? Yang pasti, setiap Anda melihat Menara Dunia, ingatlah cerita di balik fondasinya, tentang bisikan para pedagang dan baja yang berbicara di malam hari. Karena kadang, bangunan yang megah adalah saksi bisu dari jalan paling sakral dan paling berbahaya yang dilalui manusia. Sampai jumpa di jalan sakral selanjutnya. Tetap berwaspada, karena misteri ada di sekitar kita.